Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di kesempatan pagi hari berbahagia ini guna melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Dan alhamdulillah kita pun sudah masuk ke bab 539. 539. Kata beliau, kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun la yufarriqu bainatsnaini. Bab tidak memisahkan antara dua orang. Artinya kalau ada dua orang yang sedang duduk, ya, maka enggak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menerobos, ya, duduk langsung di tengah-tengah dari dua orang tersebut. Jadi ini luar biasa. Islam itu sempurna. Ya, alhamdulillah. Allah berikan hidayah Islam dan iman itu kepada kita semuanya. Itu nikmat yang besar yang harus selalu dan wajib untuk kita syukuri. Kemudian kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Muhammad. Ya, qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa. Qala haddatsana Farrad ibnu Khalid an Usamah ibni Zaid an Amr Ibnu Shu'aib an abihi, ya, an Amr ibn Shu'aib an abihi an Abdullah ibn Amr anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata Al-Farrad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Usama bin Zaid dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari Abdullah ibnu Amr, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirajulin ayufarriqa baina tsnaini illa biidnihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki, bagi seorang muslim untuk memisahkan dua orang yang sedang duduk
ya, kecuali dengan izin keduanya. Ya. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan la yahillu lirajulin, tidak halal, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bagi seorang lelaki, rojul. Ya. Jangan kemudian disangka bahwa hukum ini hanya berlaku pada laki-laki, enggak. Perempuan pun masuk dalam hukum ini. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim dan muslimah, laki dan perempuan, untuk dia memisahkan dua orang kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau ada orang yang sedang duduk, ya, ataukah sedang berdiri, masuk juga dalam hukum ini. Tadi berdiri dia, mungkin karena sedang nunggu sesuatu ataukah yang lainnya. Ya. Dan yang paling banyak kita temukan dalam kondisi apa? Duduk. Ya, baik duduk menunggu waktu sholat, ataukah menunggu kajian, ataukah yang lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau kita mendapati ada dua orang yang sedang duduk, ya, berbarengan, sedang asing ngobrol, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk lonong masuk di tengah-tengah mereka, nggak boleh. Ya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena ini merupakan bagian dari adab bermajelis. Ya. Ini salah satu bagian dari adab bermajelis. Gak boleh nyelonong masuk di tengah-tengah kalau ada dua orang yang sedang duduk. Ya. Apalagi sedang ngobrol dia. Kenapa? Karena bisa jadi di antara mereka berdua itu sedang ngobrol sesuatu yang tidak ingin didengarkan oleh orang lain. Itu alasan yang disebutkan oleh para ulama. Karena bisa jadi ketika itu dia bertemu dengan temannya yang sudah lama dia berpisah dengannya. Ketemu di majelis kajian, ya, di majelis taklim. Udah lama. Ya, dia ingin lepas kerinduannya itu. Oh, Masya Allah. Ya, betapa tegahnya kita, kemudian kita duduk di tengahnya memisahkan dia. Wah, berarti apa? Di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran apa? Hirsul Islam alal adab wa husnil muamalah wa mura'at adabil majalis. Di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran bagaimana Islam telah menganjurkan kita untuk memperhatikan permasalahan adab dan memperbagus interaksi dan muamalah kita sesama kaum muslimin. Ya, betapa kecewanya saudara kita yang sedang asik ngobrol tersebut kalau kemudian kita duduk di tengahnya, kita pisahkan antara dia dengan kawannya, sahabatnya, teman lamanya. Ya. Ini hukum asalnya, tidak diperbolehkan duduk nyelonong ke tengah. Kemudian Nabi memberikan pengecualian illa bi'idnihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Ini yang diperbolehkan. Terangkat hukum pelarangan tersebut kalau ada izin dari keduanya. Baik, kata para ulama, dengan ucapan. Izinnya itu dalam bentuk ucapan. Dia katakan, ayo silakan duduk. Berarti itu izin tuh dari mereka berdua. Ataukah salah satunya. Ayo silakan duduk. Berarti apa? Mereka persilahkan. Berarti apa? Enggak ada obrolan rahasia di antara mereka. Silakan duduk. Di sini Pak, di sini Bu, duduk nih, masih lapang nih. Itu dengan ucapan. Ataukah, kata para ulama, bil fi'il. Dengan perbuatan. Dia enggak ngomong. Tapi apa? Ketika dia melihat kita, langsung dia lepas, langsung dia lebarkan tempat duduk itu. Berarti itu izin dengan perbuatan, kata para ulama. Dia nggak ngomong, tapi ketika dia lihat, dia sedang asing ngobrol sama temannya, dia lihat ada orang, kemudian dia buka celah untuk orang tersebut duduk. Nah, itu namanya apa? Izin dengan bentuk perbuatan. Itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau nggak ada gelagat ngomong, nggak ada gelagat untuk memperlebar tempat tersebut, majelis, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi tolong diperhatikan ini.
Ya, jangan menyakiti hati saudaranya kita. Ya, bahwa menyakiti hati saudara itu terkadang tidak selamanya dengan ucapannya kita, tapi terkadang dengan perbuatannya kita yang maaf ya, sebagian dari kita menganggap perkara itu perkara yang sepele. Ya, kabuli, mengganggu kaum muslimin, mengganggu kaum muslimah itu tidak diperbolehkan. Ya, nggak diperbolehkan. Jadi tolong diperhatikan adab yang satu ini, masya Allah. Ya, jadi nggak diperbolehkan kecuali apa? Ada izin di antara keduanya. Barakallahu fiik. Kemudian bab yang berikutnya 540. Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun yatakhatta ila sahibil majlis. Melangkai orang yang duduk dalam sebuah majlis. Ya, gimana tuh hukumnya? Kata beliau, kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, haddatsana Bayan ibnu Amr. Qala haddatsana Nadhr, qala akhbarana Abu Amir Al-Muzani an ibni Abi Mulaika, an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Bayan ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami An-Nadhr, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Amir Al-Muzani yang bernama Saleh dari Abu Mulaika dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, lamma tu'ina Umar radhiyallahu ta'ala an, kuntu fi man hamalahu hatta adkhalnahu ad-dar. Kata Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang mulia, ketika Umar radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Al-Khattab ditikam, ya, aku adalah salah seorang yang membopongnya, menggendongnya, memegangnya masuk ke dalam rumah. Ya. Faqala li, maka Umar bin Al-Khattab berkata kepadaku, berkata kepada Abdullah bin Abbas, yabna akhi, wahai anak saudaraku. Ini ungkapan bahasa panggilan yang memang sering keluar dari ucapan orang-orang Arab, panggilan kesayangan, kelembutan. Yabna akhi, wahai anak saudaraku. Ya, subhanallah. Idhab fandur man asobani wa man asoba ma'i. Pergilah kamu dan tengok, lihat siapa yang menusukku dan siapa pula yang mengalami hal yang serupa yang saya alami. Siapa juga yang tertusuk, siapa yang menusukku dan siapa pula yang menjadi korban lainnya selain aku. Fadhahabtu faji'tu li ukhbirahu, maka aku pun pergi dan aku kembali untuk menginformasikan kepada Umar bin Al-Khattab. Fa'idhal baitu mala'an. Ketika Abdullah bin Abbas keluar dan masuk lagi ke rumah Umar bin Al-Khattab, ternyata rumah sudah penuh dengan manusia di saat itu. Fakarihtu an atakhatta riqabahum, maka aku enggak senang kalau aku kemudian melewati dalam melangkahi leher-leher manusia. Artinya enggak senang ya untuk melewati mereka itu, nerobos. Wa kuntu hadithaz sinni, dalam keadaan saat itu aku juga umurnya masih muda. Ya, sahabat yang muda Abdullah bin Abbas di saat itu. Fajalastu, maka aku pun duduk, kata Abdullah bin Abbas. Wa kana ya'muru idza arsala ahadan bil hajah ayyukhbirahu biha. Wa idza huwa musajja wa ja'a Ka'b faqala wallahi la in da'a amirul mu'minin la yabqiyannahu Allahu wa liyarfa'annahu li hadhihi al ummah hatta yaf'al fiha kadza wa kadza. Hatta dzakaral munafikin fasamma wa kanna wa qultu uballighuhu ma taqul qala ma qultu illa wa ana uridu an tuballighahu
Fatasajja'tu fakhumtu fatakhattaitu riqabahum hatta jalastu 'inda ra'sihi. Faqultu innaka arsaltani bikadza wa asaba ma'aka kadza 13 wa asaba Kulayban al-Jazzar wa huwa yatawadda'u indal mihras wa inna Ka'b yahlifu billahi bikadza faqala ud'u Ka'ban fadu'iya faqala ma taqul qala aqul kadza wa kadza qala la wallah la ad'u walakin syakiya Umar illam yakfirillahu lahu. Ini hadis yang panjang, cuman di dalam sanadnya perawi-perawinya terdapat kelemahan. Terdapat seorang perawi yang bernama Abu Amir Al-Muzani, nama beliau Saleh bin Rustum, seorang perawi yang dhaif. Ya, enggak apa kita baca aja. Ya. Katanya ya ketika Abdullah bin Abbas mengatakan wa kuntu haditsas sinni, aku ketika itu masih muda, ya masih muda, masih belia ketika itu. Maka fajalas aku duduk. Wa kana ya'muru idza arsala ahadan bil hajati ayukhbirahu. Dan Umar kalau dia memerintahkan seseorang, mengutus seseorang untuk sebuah keperluan, maka beliau itu pingin untuk diinformasikan segera kepadanya. Kalau sudah perintahkan, pingin ada timbal balik, harus ada informasi. Kan tadi disuruh tuh, Ibnu Abbas disuruh coba cari tahu siapa yang menusuk saya dan berapa korban lainnya selain saya. Ya, katanya ya wa idza huwa musajja, ternyata Umar di saat itu ditutupi kain. Kemudian datanglah Ka'ab. Seraya beliau mengatakan, ya seandainya Amirul Mukminin berdoa meminta supaya Allah memberikan panjang umur dan Allah mengangkatnya untuk umat ini agar dapat berbuat ini dan itu, sehingga beliau menyebutkan orang-orang munafik baik secara terang-terangan maupun dengan panggilan yang samar. Maka aku pun bertanya, apakah harus menyampaikan apa yang kau katakan? Maka beliau menjawab, aku tidak mengatakan kecuali aku ingin menyampaikan kepadanya. Maka aku pun memberanikan diri dan bangkit serta melangkahi leher mereka hingga aku bisa duduk di samping kepala Umar seraya berkata, engkau mengutusku untuk demikian dan demikian, bahwa yang mengalami luka yang sama denganmu si fulan dan fulan sebanyak 13 orang, dan termasuk Kulayb ya Al-Jazzar sewaktu dia sedang berwudu di mihras, ya batu besar yang dipahat untuk menampung air yang banyak. Ya. Singkat kata jamaah sekalian, hadis yang berada di hadapan kita ini, ya walaupun di dalam sanadnya ada kelemahan, cuman ada pelajaran yang bisa kita ambil yang maknanya itu sahih, yang akan kita sebutkan hadisnya yang lebih sahih dari ini. Apa itu? Bahwa ya para ulama itu membenci, melarang untuk kita melewati leher-leher manusia, artinya melewati mereka ya dalam sebuah majelis, ya kecuali di situ ada hajatnya kita, ya itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak, ya nggak usah paksain diri, ya ikut pengajian. Sudah penuh, ya jangan paksakan untuk maju ke depan. Siapa suruh datang telat? Kalau misalkan kajiannya itu penuh, ya akan diperbolehkan untuk lewati. Berapa banyak orang yang akan kita lewati, akan terganggu mereka. Mereka datangnya lebih duluan ya dalam majelis tersebut, maka dapat tempat duduk yang di depan. Enggak perlu kemudian teman saya ada di depan, akhirnya dia terobos. Ya. Beda halnya kalau kemudian ada panitia atau ada orang yang memang ya memiliki keperluan, hajat yang mendesak, yang harus disampaikan kepada orang yang berada di depan. Itu lain tuh permasalahan. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Abbas ini. Ya. Karena dia sudah diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mencari tahu, mencari informasi siapa yang menusuknya, berapa korban, maka dia pun melewati manusia di saat itu. Itu diperbolehkan.
Ya. Baik, kita baca hadis yang berikutnya insyaallah taala yang masih dalam bab ini. 1144. Katanya, qala haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abdah, ya. Qala an ibni Abi Khalid an Sya'bi qala ja'a rajulun ila Abdullah ibn Amr wa indahul qaum julusun yatakhatta ilaihi. Muhammad ibnu Salam telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abda mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Abdullah ibn Amr. Seorang lelaki datang menjumpai Abdullah ibnu Amr. Ya, itu waw dalam penulisan Amr itu waw lil fariqah namanya. Untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Ya, biar terbedakan itu. Umar, Ain, Mim, Ro. Itu Umar bacanya. Kalau ada wawunya itu bacanya Amr. Ya, wawunya itu didatangkan ditulis lil fariqah untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Ini sekedar selipan tambahan biar gak bingung nantinya. Ini bacanya Amr ataukah Umar nih. Kalau ada wawunya berarti Amr. Ya. Katanya ja'a rajulun ila Abdullah ibni Amr. Datang seorang lelaki menjumpai Abdullah ibnu Amr. Wa indahul qaum julusun. Dan ketika itu ya manusia itu sedang duduk di sisinya. Abdullah ibnu Amr, ada orang-orang duduk di sekitar Abdullah ibnu Amr ini. Yatakhatta ilaihi famana'u. Ya. Kemudian lelaki ini ingin menerobos, melangkai manusia di saat itu. Langkain orang-orang. Famana'u, maka orang pun melarangnya. Gak boleh kamu lakukan itu. Gak boleh kamu lewatin orang-orang. Faqala, maka Abdullah ibnu Amr mengatakan, utruku ar-rajul, biarkan dia. Ya. Biarkan dia. Faja'a hatta jalasa ilaihi. Maka dia pun datang mendekati Abdullah ibnu Amr hatta jalasa ilaih, sampai dia duduk di dekatnya. Nah, ini hadis yang sahih ini. Kalau tadi itu yang panjang hadis yang dhaif, makanya saya katakan maknanya sahih. Ya, karena didukung dengan hadis yang sahih yang berada di hadapan kita. Hadis yang berada di hadapan kita ini hadisnya sahih. Ya. Katanya ada seorang lelaki yang ingin jumpa Abdullah ibnu Amr. Dalam keadaan Abdullah ibnu Amr itu banyak orang di sekelilingnya, di sekitarnya. Dia pun lewat, nerobos orang-orang tersebut. Dia lewatin. Manusia larang dia. Pamana'u. Ya. Maka Abdullah ibnu Amr mengatakan, utruku ar-rajul, biarkan dia datang, biarkan dia jalan. Hatta jalasa ini, sampai orang tersebut bisa duduk di sampingnya Abdullah ibnu Amr. Dari sini kita belajar bahwasanya melewati pundak-pundak manusia, melewati orang-orang ketika berada dalam sebuah perkumpulan majelis ilmu itu diperbolehkan kalau ada hajat. Ya. Apalagi orang yang di depan tersebut sebagai pembicara atau yang lainnya mempersilahkan. Ya. Karena itu bisa jadi dan tidak kemungkinan akan kita alami. Ya, ada sebuah perkara penting yang harus kita sampaikan ke sang pemateri, ustadzahnya kita mungkin, nggak apa-apa, ya apalagi sudah darurat misalkan, ya maju, permisi, kemudian ya temuin ustadznya kita tersebut, pembicaranya tersebut, itu diperbolehkan, ya. Tentunya ini semuanya dengan tetap menjaga apa? Kondisi dan keadaan para jamaah tersebut. Ya nggak apa-apa kemudian kita lewatin mereka seraya memberikan keterangan bahwa saya ada keperluan mendesak untuk bertemu sang pembicara tersebut, sang pemateri tersebut. Nah, itu diperbolehkan. Faqala akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang engkau dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Bagaimana semangatnya orang-orang terdahulu di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat bahwa kita itu hidup ya di zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat dan syubhat. Bahwa kita itu hidup di zaman semakin jauh dari zaman nubuah. Artinya apa? Semakin jauh zaman tersebut dari zaman nubuah, artinya semakin jelek, semakin parah keadaannya. Dan disitulah menuntut kita untuk membekali diri dengan ilmu agama. Ya, jangan pernah bosan-bosan untuk mendatangi majelis ilmu, jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama, jangan pernah bosan-bosan untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah. Kita semuanya butuh dengan bekal ilmu agama. Ya. Tidak ada satu sisi pun dari kehidupan kita kecuali butuh ilmu agama. Coba saya tanya, ya, perkara apa yang tidak butuh ilmu agama? Ya, mau berbisnis butuh ilmu agama, mau kerja di kantor butuh ilmu agama, mau didik istri butuh ilmu agama, mau didik anak butuh ilmu agama, mau beribadah terlebih lagi butuh ilmu agama. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Hajatun nas ilal ilm asyad min hajatihi ila ta'am wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu lebih dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa? Kata Imam Ahmad, kalau makan minum cuma dibutuhkan sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Kalau ada orang makan 4 kali, 5 kali sehari, ya itu sudah di luar batas. Ya, boleh diperbolehkan, silakan. Ya, tapi kata Imam Ahmad, kebutuhan dia terhadap ilmu agama, fahuwa bi'ada di anfasihi, sepanjang nafasnya dia butuh. Ya. Sejak kita bangun dari tidur sampai tidur kembali, butuh ilmu agama. Ya. Coba baru bangun tidur, apa yang kita butuhkan? Ilmu agama. Bentuknya apa? Baca doa bangun tidur. Nah, itu kan ilmu agama tuh. Ya. Masuk ke WC, butuh lagi ilmu agama. Langkahkan berdoa, langkahkan kaki kirinya kita. Keluar dari WC, langkahkan kaki kanannya kita. Seterusnya sampai kita tidur lagi, butuh ilmu agama. Ya. Sepanjang nafasnya kita butuh ilmu agama. Subhanallah. Lihat ini, maju dia. Kemudian dikatakan apa? Wahai Abdullah ibnu Amr, akhbirni bisyai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba beritahukan aku sesuatu yang pernah kamu dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangatnya terhadap ilmu agama. Ini yang semakin pudar dan mengikis di antara kita di zaman sekarang ini. Ya. Maaf, kita lebih prioritas lebih kepada materi, kepada kehidupan dunia. Kita lupa bahwa kehidupan dan kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih dibandingkan kebutuhan kita kepada materi. Kalau materi untuk kelangsungan kehidupan jasadnya kita, tapi ilmu itu kita butuhkan untuk kelangsungan ruh dan jiwanya kita. Itu yang kita bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr pun mengatakan, saya pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Ya. Kata Abdullah bin Amr, saya pernah mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim, seorang muslim itu. Gimana sih seorang muslim itu? Gimana sih seorang muslimah itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dan muslimah yang hakiki, yang benar-benar muslim dan muslimah adalah orang-orang yang muslim lainnya itu selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Itulah muslim.
Ya, subhanallah. Kalau dipikir, kok Ustadz Nabi cuman katakan selamat dari lisan dan tangannya, kok nggak selamat dari kakinya? Kan bisa jadi nendang ataukah yang lainnya. Kok Nabi sebutkan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Ya. Muslim yang hakiki, muslimah yang hakiki itu, yang benar-benar muslim dan muslimah adalah muslim dan muslimah yang muslim lainnya itu kaum muslimin selamat dari kejelekan dan gangguan lisan dan tangannya. Kenapa dua anggota tubuh ini disebutkan oleh Nabi secara khusus? Kata para ulama, karena dua dari anggota tubuh inilah yang paling banyak berbuat dosa kepada orang lain. Ya, dari mulut dan tangan. Ya, makanya Nabi secara khusus menyebutkan dua anggota tubuh ini. Ya, mulut dan tangan. Dari dua anggota tubuh inilah yang paling sering dan paling banyak melakukan gangguan kepada orang lain. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Mulut merupakan nikmat dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat itu, mulut itu nikmat. Kebayang nggak kalau kita dibisukan oleh Allah? Kebayang nggak kalau Allah cabut nikmat mulut lisan ini? Allah maha mampu untuk membisukan kita. Allah maha mampu untuk membuat kita nggak bisa ngomong, bisu. Allah maha mampu atas semua. Allah tinggal ngomong kun fayakun, jadi. Ya, makanya Allah sebutkan, mengingatkan kita untuk nikmat yang satu ini. Ya, alam naj'al lahu ainain walisana wa syafatain. Bukankah kami telah menganugerahkan kepada kalian dua buah mata, mulut dan dua bibir? Itu Allah ingatkan kita. Konteksnya itu apa? Allah ingatkan nikmat itu. Dan semua nikmat jamaah sekalian kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat itu harus dipakai dalam keadaan yang benar. Ya. Makanya beragam ya keterangan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita semua, yang memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga lisannya kita. Wa qulu linnasi husna, dan katakan kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Bahkan maaf, setiap ustadznya kita, ustazahnya kita pingin buka kajian, itu paling sering ingatkan kita apa? Ya, wa qulu qaulan sadida. Ya, ya. Jadi jangan sekedar didengarin aja itu mukaddimahnya, tapi kita resapi juga itu bahwa kita diperintahkan qaulan sadida, qaulan mustaqiman la wijaja fihi. Itu tafsirannya itu. Ya. Ucapan yang lurus, tidak bengkok ke kiri dan ke kanan, tidak menyakiti perasaan orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata, berucap dengan ucapan yang baik ataukah diam. Cuma dua aja. Ya, ngomong yang baik ataukah diam. Kalau ucapan kita tidak bermakna lagi, kalau ucapan kita sudah mengarah kepada ucapan yang bakalan membuat petaka untuk kita dan orang lain, kalau ucapan kita sudah mengarah menyakiti, menyinggung orang lain, ambil opsi yang kedua, apa? Auliyasmut, hendaknya dia diam. Diam. Jadi seorang muslim itu jamaah sekalian sebelum ngomong pikir dulu, bukan ngomong baru berpikir. Ya. Seorang muslim dan muslimah itu sebelum ngomong harus berpikir. Ya, makanya para ulama itu mengingatkan kepada kita semuanya tentang perkara ini. Ya, bahwa paling banyak didapatkan itu apa? Orang yang menyesal ketika apa? Ngomong tanpa berpikir. Ya. Dengan mudahnya dia ceraikan istrinya tanpa berpikir panjang. Udah keluar dari mulutnya.
Ya, ucapan-ucapan yang menyakiti kedua orang tuanya, hati istrinya, anaknya, tetangganya, teman-temannya. Ya, maka jamaah sekalian hati-hati. Ya, resep yang paling bagus juga diantaranya untuk menjaga mulutnya kita ini, hadirkan selalu firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Resapi ini ayat ini. Ya. Kalau sejak kecil kita diajari untuk ngomong sama orang tuanya kita. Kalau sejak kecil sampai dewasa bahkan kita belajar gimana caranya ngomong yang benar sampai datangkan ahlinya. Ya, maka di saat ini saya mengajak jamaah sekalian dan kita semuanya mari belajar untuk banyak diam. Ya, udah cukup kita belajar ngomong. Ya, ada ilmu itu apa itu? Ilmu speak apa itu? Speaking apa itu? Ya, tapi jangan lupa ada tuntunan dalam syariatnya kita untuk apa? Untuk kita belajar diam. Gak semua, ada problem, ada berita-berita yang viral, ada berita yang hot untuk kita nimbrung ngomong di situ. Gak semua. Ada saatnya diam itu emas. Ya, bahwa ingat semua ucapan kita bisa jadi kita lupakan di hari ini, tapi sudah tercatat dalam tulisan-tulisan para malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Man al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Bahkan kata Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, ma takallamtu bi kalimatin illa a'dattu jawabaha indallah. Saya enggak pernah ngomong, kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, saya enggak pernah ngomong dengan sebuah ucapan, saya enggak pernah mengeluarkan kata-kata dari mulutku illa kecuali a'dattu jawabaha indallah, kecuali saya sudah siapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Subhanallah. Sampai segitunya ulama. Ya. Artinya apa? Kalau nanti Allah tanya dia, "Kenapa kamu ngomong begini?" Dia udah ada jawabannya. Dia sudah ada argumentasinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Itu ucapan yang dinukilkan dari Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Ma takallamtu bi kalimatin illa a'dattu jawabaha indallah. Enggak pernah saya ngomong kecuali saya sudah persiapkan jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngajak semuanya dari kita ya untuk berhati-hati menggunakan lisannya kita. Ya. Wa yadihi, demikian pula selamat dari tangannya. Mudah sekali tempeleng orang, ngambil duitnya orang, ini ya kejahatan yang dilakukan oleh tangannya kita. Mukul anak yang tidak bersalah, mukul istri. Naudzubillah, kalau sampai ke taraf kita pakai tangannya kita ini untuk melukai orang tuanya kita, naudzubillah. Itu udah parah sekali itu. Ya, naudzubillah. Ya. Ya, sudah tidak mampu membahagiakan orang tuanya, malah menggunakan tangannya untuk melukai orang tuanya. La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maaf jamaah sekalian, ya ini kata-kata yang sering dipakai, yang lagi tren. Saya sudah berhijrah. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah untuk berhijrah. Tapi ingat bahwa hijrah itu bukan sekedar berbicara tentang penampilan dan model pakaian. Tapi hijrah yang paling benar dan paling hakiki adalah bagaimana seorang muslim dan muslimah hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah dari yang dahulunya lembaran hidupnya penuh dengan kegelapan kemaksiatan menuju kepada lembaran-lembaran putih yang berisikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar penampilan ya. Misalkan maaf ya, sudah memelihara jenggotnya, alhamdulillah. Sebagai perempuannya sudah memakai ya hijab yang syar'i, alhamdulillah. Memakai pakaian-pakaian yang syar'i bagi lelakinya, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Tapi jangan lupa
bahwa hijrahnya kita dalam bentuk pakaian yang dahulunya pakaiannya seksi, ya, terbuka auratnya sekarang tertutup, ya. Alhamdulillah nikmat, tapi mari dong barengi dengan hijrah yang lebih penting, yaitu apa? Menghijrahkan anggota tubuhnya kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya Masya Allah syar'i, ya, modelnya Masya Allah agamis, tapi apa? Lisannya nggak terkontrol. Tapi ketika ngomong kepada orang tuanya, sering sekali melukai hati orang tuanya. Kok enggak ada perubahan terhadap perlakuannya kepada istri dan anak-anaknya? Katanya sudah hijrah. Kok muamalahnya kepada sesama temannya, tetangganya, muamalah kepada pemerintahnya, kepada atasannya, kok masih demikian? Dalam berbisnis, kok masih sering nipu orang? Ya. Maka sekali lagi jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hijrahnya seseorang yang benar, ya. Itulah hijrah yang betul-betul akan memberikan kemanfaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan sekedar slogan, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar model dan gaya, bukan, tapi lebih dari itu. Ya, kita berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Satu sisi kita tidak akan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita akui kita bukan malaikat yang enggak pernah berbuat salah. Kita akui kita manusia biasa. Tapi marilah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah ini kita betul-betul manfaatkan. Lembaran-lembaran kelam yang dahulu kita lakukan, mari kita tutupi dengan lembaran-lembaran yang baik, dengan penuh ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang dahulu pernah kita lakukan, mari kita tinggalkan seraya terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, taufik dan kekuatannya kepada kita semuanya. Ya, subhanallah. Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, 541, bab 541. Ya. Oleh Imam Bukhari rahimahullah, babun akramun nas ala rajul jalisuhu. Orang yang paling mulia bagi seseorang adalah teman duduknya, ya, teman dekatnya. Haddatsana Abu Asim qala haddatsana As-Sa'ib ibnu Umar qala haddatsani Isa ibnu Musa an Muhammad ibni Ibad ibni Ja'far qala Ibnu Abbas akramun nas alayya jalisi. Ya. Abu Asim menceritakan kepada kami, ia berkata, As-Sa'ib bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata, Isa bin Musa menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Beliau mengatakan, Abdullah ibnu Abbas berkata, akramun nas ilayya jalisi. Orang yang paling mulia bagiku adalah teman dudukku. Ya, teman duduk, teman pergaulan, ya, teman dekat. Itu dari sini kita belajar anjuran untuk memperbanyak teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang bisa mengingatkan kita dalam perkara ketaatan. Nah, itu dianjurkan tuh, ya, cari dan perbanyak teman-teman yang baik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum liman yukhalil. Seseorang itu tergantung dari teman duduknya, teman pergaulannya, sahabatnya, rekannya. Maka Nabi mengarahkan kepada kita, falyanzur ahadukum liman yukhalil. Maka hendaknya kalian memperhatikan dan selektif ketika memilih
teman-teman duduk, teman-teman pergaulan. Luar biasa. Kata para ulama, inna sohibah sahibun. Teman itu bagaikan magnet. Teman itu bagaikan magnet. Ya, orang sebaik apapun, kalau dia bergaul, berteman dekat dengan orang-orang yang rusak, lambat laun akan terkikis keistiqomahannya. Ya, akan terkikis keimanannya dan tidak menutup kemungkinan dia akan terbawa arus oleh teman-teman yang jelek tersebut. Dia biasa sholat 5 waktu, karena bergaul dengan teman-teman yang gak pernah sholat, lambat laun sepelekan sholatnya. Ya. Berbeda keadaannya dengan orang yang ketika dia bergaul dengan orang-orang yang baik. Masya Allah, paling minimal ketika dia berada di lingkungan orang baik tersebut, dia tidak berbuat maksiat. Itu paling minimal. Itu paling minimal. Ketika kita bergaul dengan orang yang baik, paling minimal kita nggak berbuat maksiat pada saat itu. Kenapa? Kita madu. Ya. Orang semuanya baik. Paling kalau kita berbuat maksiat, pasti orang tersebut akan cegah kita. Kenapa? Mereka orang-orang baik semuanya, orang-orang soleh. Beda kalau temannya kita orang rusak. Kita mau berbuat maksiat, gak mungkin dia cegah kita. Kenapa? Karena dia sendiri lakukan. Gimana mungkin dia mau nasehatin kita? Gimana mungkin dia mau larang kita? Dia sendiri gak peduli dengan dirinya sendiri, apalagi mau ngurusin kita, apalagi mau nasehatin kita. Ya, maka jamaah sekalian, ini luar biasa. Ya, pilih teman-teman yang baik. Luar biasa. Teman yang baik itu luar biasa. Cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya kita. Bukan karena jabatan pangkatnya kita, bukan. Tapi dia cinta kita, dekat dengan kita. Karena kita dekat pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga perasaan mereka, ya. Timbulkan selalu, jalin terus kasih sayang, ya, persaudaraan yang dibangun di atas pondasi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah persaudaraan yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dahulunya berkasih sayang di dunia, membangun persahabatannya di dunia, kelak pada hari kiamat menjadi musuh satu sama lain. Kenapa demikian? Karena dia bangun cintanya itu karena tendensi duniawi. Ya. Kemudian Allah mengecualikan apa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecintaan mereka, persahabatan mereka, persaudaraan mereka akan kekal bersambung di akhirat. Kenapa? Karena mereka cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak pandang status sosialnya gimana, enggak. Yang dia lihat taat enggak orang itu. Semakin taat kepada Allah semakin cinta dia. Bukan semakin kaya semakin cinta, semakin miskin semakin dibenci, bukan itu. Itu takaran cinta orang-orang yang pikirannya duniawi. Beda dengan orang-orang yang orientasinya akhirat, yang al-hubbu fillah, cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama apa? Al-hubbu fillah haqiqatuhu annahu la tazidu bil ata wa la yanqusu bil jafa. Itu kaidah dalam cinta mencintai karena Allah. Kata para ulama, cinta karena Allah hakikatnya apa? Tidak bakalan bertambah karena hadiah pemberian dan tidak berkurang karena tidak pernah diberi. Ya, ini cinta mencintai karena Allah. Beda kalau cintanya tobiat. Boleh, sah-sah saja. Kalau ada orang yang berikan kita hadiah, kita suka cinta dia, itu diperbolehkan dalam syariat. Itu namanya cinta tobiat. Tabiat manusia. Senang dikasih. Ya, selama nggak minta-minta, senang. Itu tabiat. Tapi saya berbicara di sini apa? Cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, itu tidak akan bertambah karena sering dikasih, tidak bakalan berkurang dan menipis karena tidak pernah dikasih. Kenapa? Karena latar belakang yang melatar belakangi kecintaan dia karena Allah. Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Makanya ucapan Abdullah bin Abbas yang mengatakan akramun nas alayya jalisi. Orang yang paling mulia bagiku adalah teman dudukku. Subhanallah. Betul-betul dimuliakan. Ya. Kemudian yang berikutnya kita tambah lagi satu insyaallah 542 bab ya hal yuqaddimur rajul rijlahu baina yaday jalisihi. Apakah seseorang boleh ya menjulurkan kakinya di hadapan teman duduknya? Ini juga permasalahan penting. Ya. Apakah boleh seseorang itu menjulurkan kakinya di hadapan teman duduknya? Lagi duduk di dalam sebuah majelis, dalam sebuah pertemuan, boleh enggak kita julurkan kakinya kita? Apalagi menghadap ke kiblat, nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Ya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz qala haddatsana Asad ibnu Musa qala haddatsana Muayyiyah ibnu Shalih qala haddatsani Abu Zahirah haddatsani Katsir ibnu Murrah qala dakhaltu. Ya, Muhammad ibn Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Soleh menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Zahirah menceritakan kepadaku, ia berkata Katsir bin Murrah menceritakan kepadaku, ia berkata dakhaltul masjidah yaumal jum'ah. Saya pernah masuk ya ke masjid di hari Jumat. Fawajadtu Auf ibn Malik al-Asja'i jalisan fi halaqati madda rijlaihi baina yadayhi. Aku pernah masuk ke dalam masjid di hari Jumat, lalu aku melihat Auf bin Malik al-Asja'i sedang duduk pada sebuah halaqah, pada sebuah majlis dengan menjulurkan kedua kaki di hadapannya. Falamma ra'ani qabada rijlaihi. Kemudian ketika dia melihat aku, dia lipat kakinya lalu berkata, ya, tadri li ayyi syai'in madattu rijli? Apakah kamu tahu mengapa saya julurkan kakiku? Ya, liyaji ar-rajulun sholihun fayajlis, agar supaya ada seorang lelaki soleh datang kepadaku lalu dia duduk di tempat tersebut. Ya. Ini jamaah sekalian, hadis yang berada di hadapan kita, hadis yang hasan. Hadis yang bisa dijadikan hujjah. Artinya apa? Kata para ulama, fala haraja lil muslim fi maddi rijlain. Ya. Diperbolehkan. Ini coba diperhatikan hukum asalnya. Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjulurkan kakinya, kedua kakinya di masjid. Boleh. Ya. Ketika duduk dalam sebuah majelis boleh, hukumnya boleh. Ya, coba tolong diperhatikan. Ya, kata para ulama, selama perbuatan tersebut tidak teranggap sebagai perbuatan yang akan menjatuhkan seseorang kepada khawarimul muru'ah, yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Kebiasaan masyarakat nggak senang yang demikian, ya jangan dilakukan. Ya, apalagi itu akan teranggap qillatul adab. Adabnya kurang. Oh kok lagi duduk berkumpul, kok dia julurkan kakinya di hadapan teman-temannya. Paham jamaah sekalian? Jadi kalau nggak ada orang, ya hukum asalnya boleh. Datang ke masjidnya, nyandar ke tiang, julurkan kakinya kita ke depan, ya silahkan, boleh, gak haram hukumnya. Ya, walaupun sebagian ulama itu mengatakan makruh, dibenci untuk menjulurkan kaki, tidur menghadap ke kiblat. Ya, itu khusus untuk menghadap ke kiblat. Itu sebagian ulama memakruhkan, membenci tidur menjulurkan kaki menghadap ke, itu sebagian ulama mengatakan makruh, dibenci. Tapi pendapat yang benar bahwa pelarangan untuk menghadap ke kiblat itu hanya dikhususkan. Tolong diperhatikan baik-baik. Pelarangan menghadap ke kiblat itu hanya dikhususkan ketika apa? Buang hajat. Itu yang tidak diperbolehkan. Haram hukumnya.
Itu pun di tempat yang terbuka. Ya, di lapangan, ya, di tempat terbuka. Kalau sudah masuk dalam ruangan, itu beda lagi hukumnya, diperbolehkan. Lah Ustadz gimana kalau tidur menghadap ke kiblat? Di rumah saya tidurnya kamarnya menghadap ke kiblat. Saya masuk masjid, ya, pingin tidur menghadap ke kiblat. Jawabannya apa? Boleh. Boleh. Pelarangan hanya datang dalam hal membuang hajat. Cuman sebagian ulama mengatakan itu apa? Makruh. Kalau sekiranya perbuatan tersebut tidur menghadap ke kiblat, luncurkan kakinya menghadap ke kiblat, itu dianggap oleh masyarakatnya kita sebagai khawarimul muru'ah, qillatul adab, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya. Kalau ditangkap, wah ini kurang adab nih orang nih. Kok tidur menghadap ke kiblat, kakinya ke sana lagi. Kalau berbicara tentang haram atau tidak, itu enggak haram hukumnya. Enggak dosa hukumnya, enggak. Ya, karena enggak ada pelarangan yang jelas dalam pelarangan tersebut. Cuman sebagian para ulama itu mengatakan apa? Makruh hukumnya. Ya, dibenci. Ya, tidak disenangi. Ya. Itu datang dari sebagian madhab, ya. Disebutkan di sini, ya, dalam kitab Kasyaf Al-Qanna, wa yukrah ayusnidal insan dhahrahu ilal qiblah wa nassa alaihi waqtasara al-ashab ala istihbab istiqbaliha. Kemudian wa ammal malikiyah falam nakif lahum ala syai'in fil mas'alah wa amma syafi'iyah faqad qala Ibnu Hajar al-Haytami fi Tuhfatil Muhtaj, ya, bi hurmati maddir rajul lil mushaf. Ya, faqad yuqal innal ka'bata mithlahu lakin al-farq aujuh. Disebutkan, ya, bahwa dibenci untuk seseorang itu menyandarkan punggungnya untuk menghadap ke kiblat. Dia julurkan kakinya menghadap ke kiblat. Itu pendapat sebagian ulama. Kemudian kita katakan bahwa tidak ada nas dalil yang ngomong dalam permasalahan ini. Enggak ada. Hukum asalnya kembali kepada apa? Al-ibahah, diperbolehkan. Ya, yang datang pelarangannya itu apa jamaah sekalian? Buang hajat menghadap ke kiblat di tempat yang terbuka. Walakin syarriku au gharibu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian buang hajat menghadap ke kiblat. Itu diperuntukkan untuk tempat yang terbuka. Kalaupun sudah tertutup dalam WC, maka itu tidak masuk dalam pelarangan. Ya, barakallahu fiik. Jadi tinggal dilihat. Kalau sekiranya masyarakat menganggap itu sebagai qillatul adab, adab yang, ya, yang tipis, adab yang kurang adab, maka jangan dilakukan. Ya, jangan menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Wallahu taala alam, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz wa fiik barakallah. Bagaimana hukum seseorang yang kerap menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, namun dia tidak sadar dan tidak pernah merasa bersalah jika diingatkan? Kemungkinan besar menderita semacam penyakit jiwa, namun belum bisa diagnosa secara pasti. Apakah berdosa orang yang seperti ini? Barakallahu fiik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dilihat tadi kondisinya. Kalau dia orangnya orang yang gila ataukah mengalami gangguan kejiwaan, ya itu akan terangkat hukumnya. Kata Nabi SAW, rufiyat al-aqlam min salata. Terangkat kolam pena pencatatan amal itu dari 3 orang. Ya, masuk diantaranya apa? Orang yang pingsan sampai dia sadar, orang yang gila sampai dia sadar, ini masuk nih. Ya, akan diangkat, ya, pena pencatatan amal. Maka tinggal dilihat kondisinya ini, dipastikan. Ya, karena
orang kalau berbuat dosa, berbuat kejahatan itu pasti ada penyesalan pada dirinya. Dia sadar. Kalau nggak sadar, berarti ada sesuatu yang salah. Ya, semoga saja orang yang seperti ini ya menderita penyakit ya bukan orang yang normal. Kalau orang normal ini bahaya ini, harus dinasehatin. Kalau dia melakukan itu terus-menerus ya diingatkan nggak sadar, ya kalau memang dia sakit maka harus diobati, ya obati dan wajib hukumnya bagi orang-orang yang berada di tanggung jawab orang tersebut, semisal orang tuanya untuk memberikan arahan ataukah membawanya ke orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini. Jangan sampai terus-menerus ya terjatuh dalam perbuatan seperti ini, menyakiti orang lain. Ya, jangan sampai menyakiti orang lain. Tinggal lihat, berarti apa? Kami katakan kembali kepada kondisi orang tersebut. Kalau dia orang yang tidak waras melalui ada menderita penyakit jiwa, maka insya Allah Ta'ala orang tersebut tidak berdosa atas perbuatannya, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau dia normal, nggak ada gangguan penyakit jiwa, maka akan tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fiik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab kita terhadap orang yang mungkin menyambung pertanyaan tadi, mungkin agak kurang secara kejiwaan gitu. Apa? Agak kurang secara kejiwaan. Dia datang ke masjid, lalu dia ikut sholat misalnya gitu ya. Dan agak mengganggu, misalnya aminnya diduluin gitu. Nah ini kita sebagai jamaah bagaimana? Apakah kita harus menegur, tapi kan nggak nyambung juga gitu. Nah sebaiknya gimana, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Katanya gimana tuh kalau kita mendapati orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Itu memang sih dapatin juga di beberapa masjid demikian. Ya, jadi itu memang ada dua model manusia seperti ini, anak-anak seperti ini. Ya, ada anak yang memang mengalami gangguan jiwa. Itu dulu tetangga saya demikian. Anaknya tinggi besar. Ya. Tapi sholat 5 waktu itu luar biasa. Subuh pun dia berangkat ke masjid. Subhanallah. Allah yashfi. Semoga Allah sembuhkan dia. Tapi nggak pernah ganggu. Kelainan mental, jiwa memang. Nggak normal. Ya ngomong sendiri. Ya. Cuman Masya Allah. Saya nggak tahu. Sebelum azan dikumandangkan. Ataupun baru azan dikumandangkan. Itu udah ke masjid ya. Nah nggak pernah ganggu orang. Itu tetangga saya lihat sendiri. Ya, kadang kalau sholat di masjid kompleks juga, kadang sholat di hadapan saya, gak pernah ganggu, normal. Ya, kalau sholat normal, subhanallah, salam langsung keluar dia, pulang. Ya, subhanallah. Ya. Kalau berbicara tentang hukum asal, maka mereka ini, ya, selama tervonis sakit, gangguan mental dan jiwa itu tercabut dari mereka. Ya. Karena memang ya mereka ini nggak hafal doa-doa itu nggak baca mereka. Cuman itu hanya ikut. Mungkin dari sejak kecil dia ajarin orang tuanya dibawa ke masjid. Ya. Ngomong sendiri. Kadang waktu sholat dia ngomong, lihat semuanya ke orang. Jadi tinggal lihat kondisinya. Kalau kalau berbicara tentang hukum mereka ini sudah terangkat pena pencatatan amal. Ya. Mereka ini tidak dibebani beban syariat. Ya. Kalau mau datang ke masjid ya silakan dan sebaiknya dengan pengawasan dari orang tuanya, keluarganya. Ya. Model yang kedua, itu tadi model yang pertama. Ya nggak mungkin juga nanti kita larang mereka. Ngamuk lebih besar resikonya. Dibawa, diarahkan. Semoga itu kebaikan buat mereka. Jenis model yang kedua, mengganggu.
Maka ini kami nasihatkan, ingatkan kepada orang tua dan para wali untuk tidak membawa mereka ke masjid. Kalau sampai taraf sudah mengganggu jamaah yang lainnya. Bukan pahala yang didapatkan, bukan kebaikan, tapi dosa. Berapa banyak? Ya. Termasuk di dalamnya apa? Hukum ini apa? Anak-anak kecil yang mengganggu sholat berjamaah. Kalau anak tersebut baik, bawa anaknya kita. Untuk latih mereka di atas ketaatan. Tapi kalau ada jenis anak, itu banyak didapatkan juga. Ada jenis anak yang luar biasa. Allahu Akbar. Langsung jalan, ambil kacamatanya orang. Ya, lagi mana orang bisa konsentrasi ini? Pikirannya, waduh kacamata saya. Minusnya udah 7, 8. Diambil lagi kacamatanya itu. Ya, diambil HP-nya. Hilang dia. Aduh. Nah itu, kalau tipenya demikian ini, orang yang tadi tidak normal maupun anak-anak kecil, maka kami ingatkan pada orang tua untuk mendidik anaknya di rumah. Bukan pahala yang kita dapatkan itu, tapi dosa sampai mengganggu jamaah yang lainnya. Mengajak anak sejak kecil ke masjid itu luar biasa. Mendidik mereka di atas ketaatan, Masya Allah. Tapi kalau anaknya kita kan orang tua yang lebih paham tentang anaknya kita. Oh ini anak saya jangan dulu dong. Jangan karena istrinya bilang, bawa bang. Dia ganggu saya masak. Ya, lebih bagus ganggu masak dibandingkan ganggu jamaah di masjid itu. Bayangkan, kalau keluar sampai kata-kata yang gak enak dari para jamaah. Itu anaknya siapa? Ya Allah bandelnya. Bukannya doa kebaikan. Kalau orang yang baik, didoakan kebaikan. Ya, Allah yahdi, semoga Allah berikan dia hidayah. Anak kecil itu, Masya Allah. Ya. Itu perinciannya, tinggal dilihat bagaimana anaknya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ini juga nasihat untuk kita semuanya, para orang tua dan orang-orang besar. Kalau kita mendapati, anggaplah kesalahan anak-anak di masjid, jangan membuat mereka trauma untuk datang ke masjid kedua kalinya. Ya, kalau kenakalan mereka masih dalam batas kewajaran, masih mendengarkan nasihatnya, kita nasihati. Jangan kemudian kita pukul mereka, kita hukum mereka dengan hukuman yang membuat mereka trauma untuk tidak menginjakkan kakinya di masjid untuk kedua kalinya. Karena saya pernah dapatkan waktu sholat juga, mampir sholat zuhur ketika itu. Kaget saya luar biasa. Ada sekelompok anak-anak yang mereka sholat di belakang. Mungkin agak ribut sedikit. Kemudian bapak itu luar biasa. Dia cubit tanah itu sampai diangkat. La ilaha illallah. Itu jangan buat trauma. Itu generasi kita nantinya itu. Saya katakan, selama kenakalan mereka masih dalam batas kewajaran, nasihatkan mereka, arahkan mereka, doakan mereka. Bayangkan kalau dengan perbuatannya kita itu, dia trauma seumur hidup dan tidak mau memasukkan dan melangkahkan kakinya di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemana masjid-masjidnya kita nantinya? Ya. Wong kita juga sama dengan mereka, pernah mengalami masa-masa kecil. Mereka itu dikatakan anak kecil karena mereka masih kecil, butuh bimbingan, butuh arahan. Bukan nggak seperti kondisinya kita yang sudah dewasa. Ya, jadi sekali lagi tinggal lihat kondisi masing-masing anak. Kalau anaknya kita belum pantas untuk dibawa ke masjid karena ganggu jamaah ketika sholat, maka tangguhkan sembari diajarkan adab-adab. Ya, dan itu insya Allah akan terbiasa anaknya kita. Ya, jadi sekali lagi membawa anak ke masjid itu luar biasa. Bawa anak laki-lakinya kita untuk sholat berjamaah, ikut dalam majelis ilmu itu, Masya Allah itu. Para sahabat juga diriwayatkan mereka itu. Mereka mendengarkan hadis dari Nabi, nanti setelah balik baru mereka sampaikan, riwayatkan. Nah, itu luar biasa. Ya, wallahu ta'ala alam, ilahuna subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.